Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Pastor Antonius Tano SX di channel Motatno Jelegong. Hari ini saya bersama dengan pastor, salah satu pastor yang bertugas di suatu tempat. Ingin tahu? Ikuti saya terus. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Romo Paulus Yohanes Darmawan Adarius, biasa dipanggil Romo Wawan. Saya anggota Serikat Misionari Xaverian. Selama 10 tahun saya berkarya di delegasi Cina, di Taiwan, dan di Cina Daratan. Dulu lahir besar di Palembang, tapi sekarang sebagian hidup saya habis terbagi-bagi di berbagai penjuru dunia. Senang bertemu dengan Romo Tatno di channel ini. Baik, saya seperti yang saya sudah katakan, saya lahir dan besar di Palembang. Lantas hampir seluruh pendidikan awal saya SD, SMP, saya di Palembang. Lantas saya masuk seminari menengah Santo Paulus di Palembang. Karena begitu familiar dengan hidup Santo Fransiskus Xaverius, dari SD sampai SMA selalu bersekolah di sekolah Katolik Xaverius, maka figur Santo Fransiskus Xaverius menarik saya. Maka salah satu alasan, di samping begitu banyak alasan, saya memilih Serikat Misionari Xaverian karena ketertarikan pada figur Santo Fransiskus Xaverius. 96 saya memulai formasi di Serikat Xaverian, pranovisiat dan novisiat, 2 tahun di Bintaro, lantas 4 tahun di Filsafat Cempaka Putih. Lantas saya setelah belajar bagaimana idealisme, segala macam hal-hal yang baik, saya mengalami 1 tahun pengalaman tahun orientasi misioner di Jogja. Bagaimana mengendapkan pengalaman ideal yang kita alami di bangku kuliah dengan realitas kehidupan nyata. Saya tidak mendapat kesempatan seperti teman-teman lain untuk berkarya di paroki, tapi saya mendapat kesempatan untuk mengalami hidup misioner bersama para konfrater di Jogja. Selesai masa tahun orientasi misioner di Jogja, saya dapat kesempatan buat studi lanjut di Amerika. 4 tahun saya di sana. Kelar dari studi di Amerika, menjelang berakhirnya studi di Amerika, saya mendapat surat penugasan setelah tahbisan untuk berkarya di delegasi Cina. Maka setelah tahbisan, persiapan sana sini yang tidak begitu mudah, menunggu proses visa dan segala urusan administrasi, akhirnya tepat hari ini, 4 Januari 2008 saya tiba di delegasi Cina di Taiwan. Dan akhirnya selama 10 tahun saya berkarya, 8 tahun di Taiwan dan 2 tahun di Cina Daratan. 1 tahun untuk belajar bahasa di Beijing dan 1 tahun penuh, 1 tahun lebih saya berkarya di delegasi Cina, khususnya di Cina Daratan, di Fujian, di tempat panti anak-anak berkebutuhan khusus. Selama 10 tahun di delegasi Cina, tentu seperti di semua misi selalu ada sukacita dan di saat yang sama selalu ada tantangan tersendiri. Saya tidak mau mengatakan duka, tapi saya lebih memilih ini sebagai tantangan. Karena setiap tempat memiliki keindahan, keunikan, kebahagiaan, juga tantangan tersendiri. Apa yang membuat saya bahagia di delegasi Cina? Ada begitu banyak hal. Salah satu hal yang menyenangkan bagi saya ketika menjadi pastor paroki, walaupun di sisi lain sering menjadi tantangan. Orang-orang sering bertanya, Romo, bagaimana gereja Katolik di Taiwan? Bagaimana kehidupan umat di sana? Sebetulnya bagi kita yang terbiasa datang dengan paroki besar, image paroki besar, dalam artian jumlah umat ada yang sampai 10.000, umat 2.000, 3.000 atau berbagai stasi, bermisi di Taiwan menjadi pastor paroki itu hanya sebuah paroki kecil. Kalau umat di Jakarta mentertawakan saya, kadang-kadang bercanda, wah itu mau dibandingin sama lingkungan kita aja, paroki Romo masih terlalu kecil. Betul. Kami hanya melayani paroki dengan umat yang sekitar 100 orang lebih sedikit yang terdaftar di paroki. Tetapi yang membuat saya bahagia dan para konfrater yang berkarya di delegasi Cina, khususnya di paroki di Taipei, walaupun jumlah umat kita hanya 100 lebih sekian, tetapi dari presentase kehadiran weekend, Sabtu dan Minggu, kita menembus angka 80% umat hadir untuk perayaan Ekaristi akhir pekan. Yang kalau saya berani tantang, banyak paroki di tanah air atau di tempat-tempat lain, mungkin jumlah umat yang terdaftar di paroki dan umat yang hadir untuk misa weekend itu paling di average 50%.
kami boleh bangga bahwa umat yang hadir itu lebih dari 60, bahkan kadang-kadang sampai mendekati 70% jumlah umat yang terdaftar dengan umat yang hadir. Memang realitas yang ada adalah mayoritas umat yang hadir adalah orang-orang yang sudah cukup berumur. Maka memang situasi gereja di Taipei, di Taiwan khususnya, kalau kita datang melihat gereja, memang mayoritas umat-umat sudah cukup berumur. Bahkan seperti ukuran Indonesia, seperti simba, opa, oma yang datang ke gereja. Menjadi tantangan, tapi juga menjadi sukacita. Kenapa? Bagi saya menjadi sukacita karena ini kesaksian iman yang indah. Walaupun di usia yang tidak muda lagi, harus jalan dengan kursi roda, dibantu tongkat, jalan sangat lambat, tapi mereka masih memiliki iman yang hidup, yang selalu mencoba datang. Bukan cuma misa mingguan, beberapa dari mereka datang buat misa harian. Kesaksian iman inilah yang meneguhkan saya melihat orang-orang yang sudah cukup berumur, tetapi tetap menghidupi iman mereka. Yang kedua yang menarik dari fenomena hidup menggereja di Taiwan adalah umat itu kenal semua. Jadi ketika saya merayakan Ekaristi dari altar, saya bisa memandang semua umat saya dan saya bisa memetakan siapa yang hari ini nggak datang. Kenapa? Karena banyak dari mereka duduk di kursi yang sama. Atau kalaupun mereka bermutasi dari altar, dari mimbar itu waktu berkhotbah atau waktu merayakan Ekaristi, saya bisa lihat siapa yang hari ini nggak datang. Kenapa? Karena sebagai gembala, saya kenal dan tahu umat saya. Saya tahu di mana umat saya, siapa yang hari ini nggak datang. Dan di akhir misa, lantas tinggal sebentar, minum kopi, minum snack, minum teh. Yang itu yang mungkin terjadi, yang susah terjadi di tanah air dan berbagai misi lain. Umat tinggal sebentar di gereja, ngobrol, minum teh, minum kopi. Suasana kekerabatan, suasana komunitas yang masih dibangun setelah merayakan Ekaristi di altar. Saya pikir itu sebuah hal yang menarik yang saya temukan indah. Walaupun saya juga dengar di tanah air, mereka mungkin nggak bisa semua, tapi di beberapa tempat umat kumpul bersama tinggal. Hal-hal yang sangat indah saya pikir. Merayakan iman dari korban altar yang kita terima bersama, dilanjutkan di ruang rekreasi, di hall, di ruang serbaguna paroki, umat duduk bersama, makan makanan ringan dan minum. Saya pikir sebuah kesaksian indah dan itu yang saya temukan sangat menarik di Taiwan. Tantangan tentu, bagaimana menggerakkan dan menghidupkan orang muda. Sebentar ya, lagi ada misi. Bicara soal tantangan terberat untuk bermisi di Taiwan untuk orang muda. Tidak mudah menarik orang muda untuk datang ke gereja. Tentu ada berbagai macam aspek, ada berbagai macam dimensi. Tuntutan studi yang begitu keras, culture, kebudayaan, cara hidup, cara pandang orang di sana yang menuntut anak harus belajar keras. Ada begitu banyak aspek, jadi yang membuat saya merasa tertantang dan kadang-kadang sedih melihat begitu banyak orang muda yang tidak seperti yang saya jumpai di tanah air atau mungkin di berbagai tempat lain. Anak muda itu sungguh hidup dan aktif di gereja. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita yang berkarya dan bermisi di Taiwan. Pengalaman saya waktu di Cina ada menjadi pengalaman spiritual. Saya katakan pengalaman spiritual khususnya waktu saya mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus. Saya sharing sedikit bagaimana pengalaman saya waktu di sana. Ada satu anak yang sungguh-sungguh bukan cuma mild, tapi sungguh-sungguh autis, sangat serius. Anak ini harus disiapkan di kursi khusus yang ditahan dengan ikatan supaya dia nggak bisa keluar. Kenapa? Kalau dia dibebaskan dari kursinya, dia akan selalu jalan dari pagi sampai nanti malam waktu tidur dia baru berhenti. Anak ini memiliki tenaga yang luar biasa. Maka dia harus diikat supaya tidak keluyuran kemana-mana. Anak cewek ini memiliki tenaga yang luar biasa. Maka satu hari tapi sayangnya untuk makan kita mencoba mengajari mereka makan, tapi kadang-kadang sulit. Jadi kita harus membantu menyuapi dan biar dia belajar juga makan sambil disuapin. Satu hari ketika saya harus bertugas memberi makan memberi makan anak ini, saya teledor karena saya harus mengambil celemek biar nggak makannya tumpah. Saya taruh itu di depan meja di tempat duduk dia. Kurang dari 5 detik, mangkok dengan makanan nasi, sayur, tahu dan sedikit potongan daging itu disikut sama dia, berhamburan lagi lantai. Sebagai manusia tentu ada rasa kesal, kecewa, marah. Tapi di saat yang sama saya tidak punya hak untuk memarahi atau kesal dengan dia. Itu sebuah kesalahan tanda kutip, keteledoran yang saya buat. Kenapa? Sudah tahu dengan anak situasi begini, harusnya jangan taruh apapun di depan dia. Itu dipukul,
belamburan. Jadi saya harus membersihkan dulu, ngambil lagi satu mangkok dan siap menyuapi dia. Singkat kata singkat cerita, sore itu ketika sudah saya semua aktivitas, saya ambil kursi duduk di depan dia, saya ngomong. Walaupun saya tahu dia nggak ngerti apa-apa, tapi saya bilang, kamu hari ini buat saya kesal, tahu nggak? Gara-gara makanan tadi, kamu menumpahkan dan segala macam. Anak yang sederhana ini, dengan spektrum disorder, autis spektrum disorder yang sangat-sangat serius, dia menatap saya, dan dengan sangat sederhana dia tersenyum. Senyum itu menjadi senyum yang sangat indah buat saya. Tapi bukan cuma soal indahnya. Senyum itu meluluhkan segala kelelahan, segala capek badan yang saya jalani sepanjang hari, kelelahan emosional yang saya jalani. Sebelum peristiwa itu terjadi, minggu-minggu, bulan-bulan sebelumnya saya berkomunikasi dengan teman-teman, rekan imam, saudara-saudari, umat Allah. Mereka banyak bertanya, Romo ngapain susah-susah ke Cina? Romo hanya ke sana bekerja menjadi pekerja sosial praktisnya. Menyuapi anak-anak yang berkebutuhan khusus, melatih mereka latihan fisik, fisioterapi, mengganti pampers dan popok mereka, memandikan mereka. Pekerjaan yang mungkin banyak orang bilang itu bukan pekerjaan seorang imam. Iya dan tidak, karena sebagai imam kita dipanggil juga untuk melayani. Kita dipanggil untuk melakukan kerja fisik yang bagi saya waktu itu memang di saat yang sama menjadi tantangan, menjadi momen refleksi besar. Maka saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau memang kamu mau saya di sini, tolong saya beri tanda. Dan tanda itulah lewat si anak yang berkebutuhan khusus ini, lewat senyum dia yang sangat sederhana, dia menjawab pertanyaan saya, kenapa Tuhan mengizinkan dan menciptakan anak-anak yang luar biasa ini hadir di tengah-tengah kita. Lewat senyumnya yang sangat sederhana, lewat tatapan tulusnya yang sangat sederhana, senyuman dari anak ini menjawab pertanyaan saya. Terkadang kita bertanya, apa sih yang bisa kita buat? Apa sih yang harus saya buat? Pengalaman saya selama 1 tahun di panti anak berkebutuhan khusus ini membantu saya, membuka mata saya bahwa setiap dari kita memiliki tanda kutip misi, memiliki peran di dunia ini bagi orang lain. Pengalaman saya di tempat itulah yang membantu saya, memurnikan saya, mengingatkan saya bahwa kita semua dipanggil untuk memainkan peranan kita di dunia. Pengalaman dari anak kecil itu yang membuka mata saya bahwa Tuhan mengizinkan kita hadir di dunia ini dengan misi yang berbeda-beda. Maukah kita menjawab panggilan misi tersebut? Sekarang tergantung kita. Maka untuk rekan-rekan muda yang saat ini, mungkin kalian masih bertanya, untuk apa saya di sini? Apa yang harus saya buat? Apa cita-cita saya ke depan? Coba dengarkan suara Tuhan dalam hati, dalam hidup kalian. Tuhan memanggil kalian juga untuk melakukan sesuatu. Ada yang terpanggil untuk menjadi bapak dan ibu di rumah tangga. Jawab panggilan itu dengan sukacita. Berumah tanggalah dengan bahagia. Bagi Anda yang terpanggil untuk menjadi pelayan di dunia, di masyarakat, sebagai guru, sebagai perawat, sebagai pekerja di perusahaan, lakukan pekerjaanmu dengan sebaik-baiknya sambil membawa identitas iman kita, sukacita Injil yang kita terima dari perayaan Ekaristi yang beberapa dari kalian mungkin setiap hari atau beberapa dari kita setiap minggu sambut dari altar kudus. Tapi juga ada beberapa dari kita yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan di jalan yang khusus. Sebagai imam, sebagai bruder, sebagai suster, sebagai frater, jangan tolak panggilan Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk memberikan kesaksian. Mungkin kita bertanya, apa yang bisa saya berikan? Apa yang saya miliki? Percayalah, Tuhan sudah memberikan anugerah yang berlimpah kepada kita semua. Jawablah panggilan tersebut, wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga siapapun yang kita temui dalam hidup harian kita, interaksi yang kita buat dengan orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa membantu orang lain untuk mengalami cinta Tuhan, untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka lewat kita yang dipakai Tuhan untuk membantu mereka bertemu dengan Tuhan yang kita imani, yang kita sembah, dan kita yakini Dialah menjadi awal, pemelihara, dan tujuan akhir kehidupan kita. Satu fenomena yang menarik
berkarya di Cina, khususnya Cina daratan, ketika banyak kali orang bertanya, Romo apa sih? Kita dengar kadang-kadang ada istilah gereja bawah tanah, gereja patriotik, sebetulnya seperti apa? Pertanyaan yang tidak begitu gampang untuk dijawab, karena apa? Satu, situasi politis dan situasi religius di sana memang agak sedikit rumit. Tetapi dari apa yang bisa saya lihat, saya dengar, dan saya alami di sana, paling gampang itu kita harus membuat dua distingsi dulu antara gereja yang kita namakan gereja patriotik adalah mereka yang terlibat atau di bawah pengaruh penuh pemerintah. Jadi gereja Katolik seperti kita, tapi intervensi pemerintah cukup kuat untuk mengatur penempatan para imam, aktivitas yang ada di paroki. Nah, itu kita katakan dan kategorikan masuk gereja patriotik. Sementara sisanya kita katakan gereja bawah tanah, underground. Tetapi di gereja bawah tanah pun ada begitu banyak lapisan. Tentu orang bilang, maksudnya gimana? Ada lapisan dalam artian begini. Jadi gereja bawah tanah itu kadang-kadang saya selalu bilang, oke, ini level groundnya ya, level tanahnya. Ada yang di atas bawah tanah, ada yang level ground di level tanah betul, dan ada yang masih di bawah tanah. Sebentar, kita bingung nggak mau? Nggak usah dibuat bingung. Gereja patriotik total kontrol pemerintah. Nah, gereja bawah tanah ini masih di levelnya atas, ground benar dan bawah. Kenapa pemisahan ini terjadi? Jadi gereja ini adalah gereja yang dulu kita bedakan patriotik dan bawah tanah, adalah gereja-gereja yang mencoba untuk membuat jarak, membuat distansi dengan pemerintah, entah itu lewat kantor polisi setempat, gubernur, atau camat, lurah yang ada di kota tersebut, dengan mereka mencoba independen di bawah instruksi Bapak Uskup atau para imam mereka untuk hidup beragama. Nah, sayangnya masih terjadi pemecahan antara yang atas, tengah, bawah, karena persoalan rumit dan sedikit riskan, karena ketika mereka yang di atas itu adalah gereja yang bawah tanah mencoba setia pada Vatikan, tetapi juga terbuka pada tanda kutip pejabat pemerintah. Jadi gereja bawah tanah ini ada gereja-gereja yang masih setia pada Vatikan, tetapi sekarang level interaksi dengan pemerintah lokal. Yang terbuka bagian atas itu adalah mereka yang ketika ada kegiatan, polisi mau datang, inspeksi, pemerintah pusat datang, silakan. Tapi mereka tetap independen, mengikuti Vatikan, loyal sama Vatikan, taat pada Bapak Uskup dan romo-romo yang di sana, lantas menjalani kehidupan menggereja mereka seperti yang ada di seluruh wilayah dunia. Yang tengah ini adalah mereka semacam cuek. Pemerintah mau tahu kegiatan mereka silakan, tapi tidak sengaja mengundang. Oh, kita ada Natalan bersama, kalau mau datang silakan datang. Keadaan mereka diakui, dikenal, diketahui oleh pemerintah lokal, tetapi mereka tidak mencoba bekerja sama, berinteraksi, atau kita ada Natalan, datang, kita ada Paskahan, silakan datang, kita ulang tahun paroki, silakan datang. Itu tidak terjadi. Berbeda dengan yang di level atas ini. Kalau yang di level bawah itu mencoba sedemikian rupa segala macam hal yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, tidak ada realis sama sekali. Jadi masih ada pemisahan ini karena bagaimana interaksi dan relasi gereja umat dengan pemerintah lokal yang biasanya paling mudah digambarkan dengan kepolisian setempat. Jadi itu yang membuat distingsi sangat berbeda antara yang patriotik dan gereja bawah tanah. Sementara patriotik hampir semua kegiatan, aktivitas di bawah kontrol, bahkan penempatan romo-romo paroki pun bukan cuma soal Bapak Uskup yang menempatkan, tapi bagaimana intervensi pemerintah lokal yang bilang, romo A boleh tugas di paroki ini, romo B, C, dan D tidak, dia harus di paroki lain. Intervensi yang sangat kental, dan itu yang terjadi di gereja patriotik. Oke Romo, mengenai gereja itu kan dulu kan Bapak Paus kita datang ke Cina, kemudian mencoba untuk dalam arti tertentu membangun relasi. Itu bagaimana dengan efeknya saat ini? Saya lupa dengan pastinya kapan Paus Benediktus ke-16 itu mencoba menjembatani antara Vatikan, memperbaikilah relasi Sino-Vatikan, jadi antara Cina dan Vatikan. Tapi memang yang sangat kental dan implisit
usaha itu dibuat tahun 2018 lewat surat Paus Fransiskus yang menekankan hanya ada satu gereja di Cina. Ide dasarnya adalah Paus ingin mencoba yang di bagian sini sebetulnya, yang tadi level gereja underground, atas, tengah, dan bawah. Kalian itu satu gereja, kalian setia pada Vatikan, jangan lagi membuat pemisahan ini. Kenapa? Karena yang terjadi di level umat itu, friksi itu begitu kental, begitu keras. Jadi di mata umat itu ketika tahu misalnya, Bapak Tatno masuk gereja atas, saya gereja bawah, saya nggak akan atur dengan Bapak Tatno. Kenapa? Saya harus waspada. Kegiatan di gerejanya Bapak Tatno sana itu di bawah kontrol pemerintah. Maka kalau saya sering ke sana, bahaya. Atau kalau saya mengundang Bapak Tatno datang ke gereja saya, bahaya, nanti Bapak Tatno bisa menceritakan, di parokinya Bapak Wawan sana ada kegiatan ini. Maka antar gereja atas, tengah, dan bawah pun yang underground sini itu tidak bisa mix dengan baik. Ada kecurigaan, ada ketidakpercayaan satu sama lain karena takutnya nanti dilaporkan. Makanya Paus Fransiskus dengan jelas di suratnya waktu itu, pesannya yang dia sampaikan, hanya ada satu gereja di Cina, tujuannya supaya seluruh umat Allah satu visi, kita setia pada Vatikan, kita percaya, kita mengucapkan credo yang sama, syahadat iman yang percaya yang sama. Maka yang coba kita hidupin dari keyakinan iman yang sama ini. Sayangnya itu tidak begitu gampang. Kenapa? Ada banyak sebab, ada banyak aspek, tergantung dari sudut mana, pandang mana kita akan melihat. Satu hal yang saya cermati adalah kadang-kadang antar umat ini masih ada semacam pride, kebanggaan bahwa nenek moyangku, kakekku, nenekku, simbahku, buyutku, mungkin canggah kadang-kadang kalau mau ditambah-tambahin cerita, dulu tuh dipenjara, disiksa, dianiaya, dan mereka tetap percaya pada iman kita, menanggung derita itu dengan setia. Sebagai cucu generasi berikutnya, kebanggaan itu yang kita mau pelihara dan kita ngotot masih terus mau di bawah tanah. Maka ketika melihat ada orang dari gereja atas ini yang merasa, kakekmu tuh tanda kutip pengkhianat, kakekmu tuh tidak setia, nyebrang dengan urusan pemerintah, maka rasa curiga, ketidakpercayaan ini yang membuat susah bagi mereka menjadi satu. Tapi Paus Fransiskus di tahun 18 itu mengingatkan, tidak, satu gereja, coba berrekonsiliasi, coba menghargai satu sama lain, dan coba menghidupi iman kita dalam kebersamaan. Maka usaha itu yang sekarang sedang dibangun. Sementara di saat yang sama di level atas, Cina dan Vatikan mencoba bagaimana kita memperbaiki relasi. Bukan hal yang mudah, karena tentu ketika ada usaha untuk membangun relasi, seperti relasi manusia pada umumnya, give and take itu kan ada unsur, gue dapat apa nih? Saya dapat apa dari relasi ini? Kalau saya mau berdamai kembali dengan Anda, apa yang saya terima? Bukan bertanya apa yang bisa saya berikan, tapi apa yang saya terima. Dan sayangnya itu yang terjadi. Jadi tegangan, tension yang masih terjadi adalah ketika ada upaya untuk berdamai, Vatikan meminta ini, pemerintah Cina meminta ini, dan sayangnya permintaan kedua sisi ini yang tidak selalu gampang untuk diberikan. Maka memang sampai sekarang situasi untuk rekonsiliasi antara pemerintah Cina dan Vatikan masih membutuhkan waktu. Sampai kapan? Kita percaya mukjizat, kita percaya waktu Tuhan. Kalau Tuhan berusaha dan kita manusia bekerja sama dengan usaha Tuhan ini, dengan kehendak Tuhan ini, mudah-mudahan suatu saat relasi ini akan membaik dan situasi gereja di Cina bisa menjadi makin baik, dan bukan lagi tadi gereja sini yang patriotik dan gereja yang dibawain, tapi sungguh menjadi satu gereja antara yang patriotik dan 3 layer gereja yang sudah menjadi satu ini dengan gereja patriotik yang di bawah total kontrol pemerintah Cina. Kita harap rekonsiliasi ini suatu saat akan terjadi.